Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu ke-21 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Roma, pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan hanya oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harus kita syukuri. Tetapi bagaimana cara kita mensyukurinya? Yang pertama dengan ibadah sejati seperti dikatakan di ayat 1b. Yaitu dengan menyerahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Itu berarti kita harus menyerahkan tubuh kita secara total bagi Tuhan. Mengapa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, sehingga seluruh hidup kita adalah milik Yesus. Dan yang harus kita serahkan adalah tubuh kita. Apa artinya itu? Kita tahu bahwa dengan tubuh inilah kita melakukan seluruh aktivitas kita. Karena di tubuh itulah ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan organ tubuh lainnya. Apa yang dipikirkan hati dan pikiran, itulah yang dikerjakan oleh tubuh. Maka, bila dikatakan harus mempersembahkan tubuh, Tuhan mau mengatakan kepada kita, ambil tubuhmu, kerjakanlah semua tugas-tugas yang harus kamu kerjakan setiap hari, dan persembahkanlah semuanya itu sebagai korban yang hidup bagi Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan sehari-hari kita kepada Tuhan, yang tidak terbatas pada kegiatan di gereja saja, tetapi semua aktivitas keseharian kita. Karena itu saudaraku, kalau selama ini kita berkata, saya ke gereja untuk beribadah kepada Allah, maka hendaknya sekarang kita juga seharusnya mengatakan, saya akan ke kantor, saya akan ke tempat kerja, saya akan ke tempat kuliah, saya akan ke tempat berolahraga, atau saya akan tinggal di rumah melakukan segala pekerjaan sebagai ibu rumah tangga untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, seluruh hidup kita
menjadi ibadah, menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti ajakan firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Pendeta Joas A.D. Prasetya di bukunya Labirin Kehidupan menuliskan begini, mutu ibadah kita ditentukan setelah ibadah itu selesai, yaitu ketika umat keluar dari tempat ibadah dan melakoni kehidupan sehari-harinya. Karena itu, beliau mengusulkan agar di pintu keluar gerejalah seharusnya dituliskan selamat beribadah, bukan di pintu masuk. Karena ibadah yang sejati sebenarnya dimulai sesudah ibadah di gereja berakhir, yaitu dalam keseharian kita. Saudara-saudaraku, selanjutnya dikatakan lagi tubuh kita harus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu berarti kita harus aktif, melakukan dengan penuh semangat, tidak dengan setengah-setengah hati, tetapi dengan sepenuh hati. Itu mengajak kita jangan menjadi orang Kristen part-time, yang dimana di gereja mereka sangat saleh, begitu hebat mengatakan haleluya, puji Tuhan. Tetapi setelah kembali dari ibadah atau dari KKR, dia kembali ke habitatnya, hidup sama seperti dunia ini. Itu Kristen setengah hati. Tetapi Tuhan menuntut sepenuh hati. Itulah persembahan yang hidup. Dan berikutnya disebut persembahan yang kudus. Artinya hidup kita dikhususkan hanya untuk Allah. Tidak ada untuk yang lain. Sehingga hidup kita menjadi unik. Beda dari yang lain. Karena hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Yaitu hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka saudaraku, ibadah sejati itu berarti mempersembahkan seluruh hidup keseharian kita hanya untuk Tuhan, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati. Itulah ibadah sejati. Ibadah seperti itu, saudaraku, pasti akan berdampak besar bagi dunia, juga bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat sekitar kita. Karena dengan ibadah seperti itulah kita dapat menjadi garam dan menjadi terang dunia. Karena ibadah seperti itulah yang akan mengubahkan diri kita. Kemudian akan mengubahkan sekitar kita. Karena itu saudaraku, hari ini yang perlu kita renungkan adalah berapa berdampakkah ibadahku mengubah kehidupanku, sehingga kehidupanku seluruhnya menjadi ibadahku, dan berapa berdampakkah kehidupanku mengubah masyarakatku. Saudaraku, itulah cara kita mensyukuri anugerah Allah. Cara yang pertama. Tetapi ada cara yang kedua, yaitu di ayat 2a dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, kita harus berani tampil beda dengan dunia. Walau hidup kita di dunia, tetapi tidak mencari keselarasan dengan dunia. Bukan. Kita justru harus menjadi terang yang harus mengusir segala kegelapan dunia ini. Kita harus menjadi garam yang harus menyembuhkan segala kebusukan dan penyakit yang diakibatkan oleh dosa dunia ini. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu di ayat 2b. Di sana dikatakan berubahlah. Kita harus bermetamorfose. Seperti kupu-kupu. Sebelumnya dia adalah kepompong yang sangat jelek dan hidup di tanah kotor. Tetapi kemudian bermetamorfosis. Sehingga dia berubah dari yang jelek dan yang kotor, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan bersih. Dan setelah menjadi kupu-kupu,
Tidak ada lagi sisa-sisa hidup lamanya di dalam dirinya. Bahkan kupu-kupu itu tidak akan pernah lagi mau menyentuh tanah yang kotor. Itulah arti bermetamorfosis. Saudaraku, kita juga harus seperti itu. Harus berubah total. Dan yang harus diubah adalah akal budi, adalah pikiran, adalah nous. Yaitu pusat kemauan manusia. Tempat mengambil keputusan-keputusan dan yang menentukan tindakan kita. Itu kita baca nanti di Amsal 4 ayat 23. Akal budi itulah penggerak, itulah mesin penggerak perbuatan. Sehingga bila akal budi sebagai mesinnya itu berubah, otomatislah seluruh produknya juga akan berubah. Lalu bagaimana caranya supaya akal budi kita itu berubah? Yaitu bila kita memberi akal budi, memberi pikiran kita itu seutuhnya, mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Baca di Roma 7 ayat 6 dan 8 ayat 4. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pergumulan kita sekarang ini. Ketika semakin hari, semakin banyak teman Kristen kita yang hidup dengan sikap yang sangat pragmatis, yaitu dengan hidup sangat kompromistis, tanpa daya kritis, tetapi ikut terlarut, ikut terbawa arus dunia. Padahal kita tahu, status kita di dunia ini adalah bagaikan ikan di laut, yang walau 24 jam sehari hidup di air asin, tetapi tidak pernah menjadi asin. Kita memang berada di dalam dunia, menghirup oksigen dan menginjak tanah dunia. Tetapi ingat saudaraku, kita bukanlah dari dunia. Yohanes 15 ayat 9. Mari kita coba renungkan. Mungkinkah terang bisa mengusir kegelapan bila terang itu berkompromi dengan kegelapan? Bukankah kegelapan akan terusir setiap terang hadir? Adalah karena terang itu selalu tampil beda dengan kegelapan. Mari kita renungkan, mungkinkah kehadiran orang Kristen di Indonesia dan di masyarakat bisa mengubah bangsa dan masyarakat bila kita berkompromi dengan mereka? Bukankah perubahan hanya dapat terjadi bila kita mau tampil beda, karena kita lebih unggul, karena kita adalah murid Yesus? Saudara-saudaraku, agar dunia, agar bangsa, dan agar masyarakat kita bisa berubah, kita yang harus mau berhenti menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu mulailah mengubah diri sendiri. Maka sekitar kita akan menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Itulah ibadah yang sejati. Lalu berikutnya saudaraku, firman ini mengajari kita cara yang kedua mensyukuri anugerah keselamatan yang kita terima. Yaitu dengan membangun kesatuan dan persatuan dalam persekutuan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan kita dipersatukan dalam satu keluarga Allah, yaitu gereja. Gereja digambarkan Paulus di sini sebagai tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota, tetapi satu kepala, yaitu Kristus. Ayat 5. Orang-orang percaya yang dipersatukan dalam gereja Tuhan datang dari segala bangsa, dari segala suku, bahasa, dan yang berlatar belakang pendidikan, strata sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Dan di dalam persekutuan itu juga ada beragam pelayanan. Ayat 6-8. Ada yang pendeta, ada yang pengajar, ada yang pelayan diakoni, ada pemberita Injil, ada pengurus keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi walau berbeda-beda, firman ini mengingatkan kita bahwa kita adalah satu. Satu sebagai tubuh yang walau berbeda jenis organ tubuh dan tempat serta fungsinya, tetapi tetap satu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih penting, atau tidak ada yang kurang atau tidak penting. Semuanya saling membutuhkan. Karena itu walau berbeda, semuanya harus saling memberi dan saling menerima. Ingatlah saudaraku, sebagai tubuh Kristus, Anda tidak ada
dan tidak berguna tanpa orang lain dalam tubuh Kristus. Anda ada karena orang lain ada. Dan orang lain ada karena Anda ada. Karena itulah dikatakan, agar kita tetap kuat dalam kesatuan dan persatuan, kita harus saling merendahkan diri. Jangan ada yang menganggap dirinya lebih tinggi. Jangan iri dengan talenta atau karunia orang lain. Dan jangan rendah diri atau minder karena merasa talentamu kurang baik ketimbang orang lain. Jangan pula pernah melecehkan talenta orang lain. Tetapi kita diminta, gunakanlah talenta yang Tuhan berikan itu secara optimal. Ayat 6-8. Hanya untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan walaupun berbeda, janganlah perbedaan talenta dan potensi itu kita jadikan alasan untuk memisah. Justru sebaliknya, saudaraku. Perbedaan dan keragaman di antara kita harus, tanda kutip, memaksa kita untuk saling membutuhkan. Sehingga kita wajib saling memberi dan saling menerima. Disitulah kekuatan kesatuan kita. Sama seperti sebuah jembatan. Jembatan itu terdiri dari beragam jenis, bentuk, dan ukuran dan letak besi-besinya. Tetapi jembatan itu dapat memikul beban yang sangat berat. Mengapa? Karena besi-besi yang beragam itu mau saling memberi diri, terhubung, saling memberi, saling menerima satu sama lain. Sehingga dia bisa menahan beban yang sangat berat. Dan bila kita kuat dalam persatuan, saudaraku, dunia akan percaya akan Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 21. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Itu di Mazmur 133 ayat 3. Bila keluarga kita kuat bersatu, maka keluarga kita akan terberkati, kita akan saling mengasihi. Demikian juga dengan Huria dan bangsa kita. Karena itu kesatuan itu mulailah dari dirimu, meluas ke keluarga, ke Huria, dan masyarakat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami semakin mampu mensyukuri anugerah-Mu, yaitu dengan mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi-Mu. Dan kami mau dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga akal budi kami mau diubahnya. Dan kami mau membangun kesatuan kami sebagai tubuh Kristus. Ya Bapa di sorga, berkatilah seluruh umat-Mu. Berkati dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam pelayanannya, dalam semua aktivitasnya. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, sehingga seluruh kehidupan kami benar-benar menjadi ibadah kami yang memuliakan nama Tuhan dan dapat mengubah sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh hamba-Mu dan seluruh pelayanannya, terutama para misionaris, para pekabar Injil. Beri mereka hikmat-Mu, beri mereka kuasa-Mu, sehingga dimanapun mereka memberitakan Injil-Mu, semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Tuhan, berkatilah pelantikan Presiden kami yang baru pada hari ini, juga dengan Wakil Presiden. Berikan hikmat-Mu, berikan rasa takut akan Tuhan bagi Presiden dan Wakil Presiden kami, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera, yang berkeadilan, dan yang tetap solid dalam kesatuan. Biarlah Tuhan juga memberi hikmat-Mu kepada Presiden kami untuk membentuk kabinetnya yang baru. Dan biarlah seluruh anggota kabinetnya
benar-benar orang-orang yang mau bekerja keras, mau benar-benar mempersembahkan hidupnya sebagai persembahannya melalui pekerjaannya, melalui tugas yang diembankan kepada mereka. Sehingga melalui mereka, bangsa ini semakin maju, semakin sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Namamu-lah yang dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.